Architecture, Food Technology, Informatics, Faculty of Economics and Business, Management, Digital Business, Faculty of Law, Postgraduate Programs, Masters in Educational Management, Indonesian Language and Literature Education, English Language Education, Elementary Education, Science Education, Mathematics Education, and Teacher Professional Program. UPGRIS believes that excellent human resources are built on strong humanistic values, adaptability to progress, and technological mastery. Join UPGRIS and be part of a globally beradab, adaptif, antusias, dan berintegritas. UPGRIS siapkan generasi beradab, adaptif, antusias, dan juga berintegritas. Adab dalam asa, kasa, dan cipta, adaptif, antusias, berintegritas. Lentera dalam hidup bersama, lentera dalam ucap dan kata. Ada bukan hanya nama, tapi prinsip yang kami jaga. Dengan adab kami melangkah, warnai hari-hari cerah. Adab di UPGRIS jadi cahaya di setiap aksi dan karya. Adab di UPGRIS jadi energi menuju masa depan nan pasti. Adab di UPGRIS jadi cahaya di setiap aksi dan karya. Adab di UPGRIS jadi energi menuju masa depan yang pasti. Adab bukan hanya nama, tapi prinsip yang kami jaga. Dengan adab kami melangkah, warnai hari-hari cerah. Adab di UPGRIS jadi cahaya di setiap aksi dan karya. Adab di UPGRIS jadi energi menuju masa depan nan pasti. Adab bukan hanya nama, tapi prinsip yang kami jaga. Dengan adab kami melangkah, warnai hari-hari cerah. Adab bukan hanya nama, tapi prinsip yang kami jaga. Dengan adab kami melangkah, warnai hari-hari cerah. Adab di UPGRIS jadi cahaya di setiap aksi dan karya. Adab di UPGRIS jadi energi menuju masa depan yang pasti.
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang or UPGRIS is committed to becoming a world-class higher education institution. Prioritizing excellence in learning, UPGRIS boasts a reputable outcome-based education curriculum supported by cutting-edge digital facilities to produce outstanding graduates with strong character. Consistently fostering international collaborations, UPGRIS partners with top-ranked universities worldwide, including institutions from Japan, South America, Poland, Turkey, Malaysia, Singapore, Thailand, India, the Philippines, and South Korea. Regular initiatives include student and faculty exchanges, joint research, guest lectures, and joint supervision programs. Beyond that, UPGRIS frequently hosts visits from partner universities, both domestic and international. Through these global engagements, UPGRIS continuously enhances its academic knowledge. All aspects of campus life, services, administration, and classroom learning are fully digitalized. The university implements a single sign-on system via SIMAKAR, supported by an integrated digital network across all campuses. UPGRIS provides access to prestigious international academic journals, available to students and faculty with ease. The university is also equipped with state-of-the-art research laboratories, staffed by expert technicians and lecturers in their respective fields. Labs for counseling, elementary teacher education, early childhood education, physical education, mathematics, biology, physics, IT, architecture, mechanical engineering, civil engineering, electrical engineering, food technology, Indonesian language and literature, and Japanese language. A micro-teaching lab supports teaching practice, while smart classrooms facilitate dynamic and interactive learning experiences. UPGRIS also offers on-campus dormitories located near lecture halls, allowing students to focus on their studies. Additionally, the university provides modern sport facilities, constantly updated to meet current trends. The Sports Center offers students opportunities to develop their athletic potential, and student satisfaction with campus facilities continues to rise yearly. UPGRIS aspires to cultivate knowledgeable, humanistic, and ethical individuals, embodying the three pillars of higher education: education, research, and community service, while serving as role models for society. The campus is fully accessible for people with disabilities, ensuring barrier-free pathways, restrooms, elevators, and designated parking. Counseling services are also available for students in need.
Strategically located in central Semarang, UPGRIS is easily accessible by land and air, just 10 minutes from the train station and 20 minutes from the airport, with convenient public transport from all directions. UPGRIS has 4 campus complexes. Campus 1, located at Jalan Dr. Cipto to Jalan Lontar. The main campus, housing the central building, main building, student activity center, postgraduate building, library, and Balairung Auditorium. Campus 2, located at Jalan Sriwijaya, features a training hotel, meeting rooms, and workshop spaces. Campus 3, located at Jalan Pawiatan 3, number 1, Pendandur. Home to mechanical and electrical engineering labs and a greenhouse for student practicums. Campus 4, located at Jalan Gajah. The sports center with facilities for basketball, badminton, tennis, futsal, volleyball, and athletics, along with lecture halls, student dormitories, and an UPGRIS-initiated lab school. UPGRIS offers 7 faculties and postgraduate programs. Faculty of Education, Guidance and Counseling, Elementary Teacher Education, Early Childhood Education. Faculty of Social Science, Sports and Recreation Education, Physical Education, Pancasila and Civic Education, Economics Education. Faculty of Language and Arts Education, Indonesian Language and Literature Education, English Language Education, Local Language and Literature Education. Faculty of Mathematics, Natural Science and IT Education, Mathematics Education, Biology Education, Physics Education, and IT Education. Faculty of Engineering and Informatics, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Architecture, Food Technology, Informatics. Faculty of Economics and Business, Management, Digital Business. Faculty of Law, Law. Postgraduate programs, Masters in Educational Management, Indonesian Language and Literature Education, English Language Education, Elementary Education, Science Education, Mathematics Education, and Teacher Professional Program. UPGRIS believes that excellent human resources are built on strong humanistic values, adaptability to progress, and technological mastery. Join UPGRIS and be part of a globally Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, Ibu Dr. Sri Suciati M. Hur. Yang kami hormati, jajaran Wakil Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kerjasama, Ibu Dr. Niroh Munawar SPI MPD, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Eda Harita Sulistiadewi SSI MSI, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Sabto Budoyo SHMH, dan Wakil Rektor 4 Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan, Bapak Profesor Dr. Nur Khairi SPD MT MPD. Yang kami hormati pula seluruh dekan serta kaprodi di lingkungan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, serta tidak pula yang kami sayangi dan kami banggakan, para mahasiswa baru Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang yang telah hadir di acara ini yang berasal dari jalur KKN dan karyawan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan anugerahnya kita dapat berkumpul secara daring untuk mengikuti
Orientasi Akademik Online Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang tahun 2025. Menuju acara berikutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ukris. Hadirin dimohon bersikap siap. Para peserta orientasi akademik yang berbahagia, agar kegiatan malam hari ini berlangsung dengan lancar, mari kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Sunan Bedowi, SHI MSI. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, segala puji bagimu, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara orientasi akademik mahasiswa baru, kelas karyawan dan RPL, Universitas PGRI Semarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Rabb kami, pada malam yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam rangka menyambut para mahasiswa baru, generasi emas bangsa yang Engkau titipkan untuk kami didik dan bimbing. Jadikanlah acara ini sebagai awal yang baik, penuh keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Bukakanlah hati-hati mereka untuk menerima ilmu. Tanamkan dalam jiwa mereka semangat untuk menuntut ilmu dan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, bimbinglah para mahasiswa kami agar menjadi insan yang cerdas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab, serta selalu memberikan yang terbaik untuk alma mater ini. Lindungilah mereka dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari kesombongan,
dan dari perbuatan yang sia-sia. Teguhkanlah hati kami semua ya Allah dalam menjaga amanah yang telah Engkau titipkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Menuju acara selanjutnya ialah sambutan sekaligus pembukaan orientasi akademik oleh Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Kepada Ibu Dr. Sri Suciati M.Hum kami silahkan. Terima kasih Bu Noven. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati para wakil rektor yang berkesempatan hadir, para dekan, para pejabat struktural di lingkungan Universitas PGRI Semarang, para dosen, dan tentu saja para mahasiswa, kelas karyawan, dan kelas RPL Universitas PGRI Semarang yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur Alhamdulillah, syukur pada Tuhan yang Maha Baik, malam ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara orientasi akademik kelas karyawan dan RPL semester Gasal tahun 2025-2026 Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang saya cintai, yang saya banggakan, senang sekali bisa bertemu dengan para mahasiswa baru kelas RPL dan juga kelas karyawan. Saya selalu merasa sangat bahagia karena ada banyak mahasiswa yang meskipun sudah bekerja, akan tetapi tetap ingin meluaskan hati dan juga pikiran dengan mengikuti perkuliahan dan ambil kelas karyawan atau kelas RPL. Saudara-saudara, ini patut diapresiasi karena sementara orang lain di luar sana di waktu malam seperti ini mereka sedang bercengkrama bersama keluarga, tapi saudara-saudara, para mahasiswa baru kelas karyawan dan kelas RPL ini mengikuti kuliah. Apalagi kalau suatu saat nanti saudara-saudara mengikuti kuliah secara luring, sore atau malam hari, kemudian hari pas hujan, terasa benar bahwa saudara-saudara memang sedang berjuang untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Ibu dan Bapak, saudara-saudara, para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, beberapa waktu yang lalu, Universitas PGRI Semarang menerima tamu dari Jakarta. Tamu itu bernama Bapak Profesor Dr. Wardiman Joyonegoro. Masih ingat ya anak-anak semuanya, kok anak-anak, Bapak dan Ibu semuanya. Beliau adalah Menteri Pendidikan di era Bapak Soeharto, di masa akhir Bapak Soeharto. Tepatnya adalah Menteri pada tahun 1993 betul hingga 1998. Nah, Pak Menteri yang saat ini usianya sudah sangat sepuh karena sudah 91 tahun, tetapi beliau ternyata masih sangat produktif. Sangat produktif. Beliau baru saja menyelesaikan trilogi Kartini, menulis buku, 3 buku. Buku yang pertama ini sangat tebal, lalu buku pertama ini berisi surat-surat Kartini, 179 surat, dan beberapa suratnya itu satu surat panjangnya 27 halaman.
Kemudian buku kedua adalah biografi Kartini dan buku ketiga adalah eh, kehidupan Kartini yang ditarik ke perjuangan perempuan Indonesia pada masa kini. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa betapa di usia 91 tahun Pak Wardiman ini masih sangat produktif. Maka kami berterima kasih kepada teman-teman semua, para mahasiswa baru yang mestinya sudah hidup nyaman ya karena sudah bekerja, tetapi masih terus kuliah. Walaupun untuk kuliah, saudara-saudara ini sesungguhnya kan keluar dari kenyamanan. Untuk itu saya mengucapkan selamat, congratulations untuk para mahasiswa baru, kelas karyawan dan RPL Universitas PGRI Semarang yang memilih untuk bersusah-susah, memilih untuk kuliah dan mungkin harus mengorbankan banyak hal ya. Saudara-saudara adalah orang-orang para pejuang yang tangguh, yang berani ngambil peluang dan siap menghadapi tantangan. Karena tentu tantangannya sangat besar. Sudah kebayang di hadapan ibu dan bapak bahwa nggak lama lagi ibu dan bapak akan mendapatkan tugas dari para dosen. Ibu dan bapak harus mengupload tugas yang deadline-nya sudah ditentukan, harus mencari referensi, harus melakukan banyak hal untuk kesuksesan perkuliahan ibu dan bapak. Tapi itu tetap ibu dan bapak pilih. Karenanya sekali lagi apresiasi untuk ibu dan bapak para mahasiswa baru semuanya. Saya menjadi sadar bahwa eh, hidup adalah pilihan. Ya, your life is your choice. Memang ibu dan bapak sudah memilih untuk kuliah, memilih untuk studi lanjut, meski konsekuensinya adalah mengorbankan waktu bersama keluarga. Yang tentunya waktu bersama keluarga itu juga tidak terlalu banyak, sempit, tapi ibu dan bapak gunakan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, ibu dan bapak sudah bersiap untuk berjaga di malam hari, lembur hingga mungkin dini hari, karena tidak hanya deadline pekerjaan, tetapi juga deadline kuliah. Ibu dan bapak luar biasa telah memilih untuk bersusah-susah daripada duduk nyaman di rumah bersama anak istri atau bersama keluarga yang lainnya. Apa motivasi ibu dan bapak kuliah seperti yang ibu dan bapak lakukan saat ini? Ada banyak alasan, ada banyak motivasi, ya, ada macam-macam alasan mengapa ibu dan bapak mau kuliah. Beberapa di antaranya akan saya sebutkan. Yang pertama, ibu dan bapak masuk kategori sebagai orang-orang yang mau belajar sepanjang hayat. Ibu dan bapak mungkin berpikir bahwa ibu dan bapak akan menjadikan sisa umur yang bermanfaat. Karena sebaik-baik orang adalah orang-orang yang mampu memberikan manfaat. Ibu dan bapak mungkin juga punya motivasi untuk menjadi teladan bagi anak, bagi adik, bagi keluarga, teman dekat, ya, dan bisa menjadi teladan itu sesuatu. Lalu mungkin juga ada yang punya alasan biar bisa reuni. Jadi kalau ibu dan bapak kan sudah punya grup WhatsApp SD, grup WA SMP, grup WA SMA. Lah, kalau kuliah seperti ini di angkatan 2025-2026 nantinya juga pasti punya grup WA S1 RPL atau kelas karyawan program studi tertentu di UGRIS. Bisa jadi itu juga menjadi salah satu motivasi. Karena kalau nggak kuliah seperti ini nanti nggak punya grup WA untuk S1-nya. Kemudian ibu dan bapak tentu akan membangun jejaring yang baru.
makin banyak lagi kawan, makin banyak lagi relasi, dan kita sudah diajari oleh agama kita semua, Ibu dan Bapak, karena semua agama mengajarkan bahwa yang namanya silaturahim itu tidak hanya akan memperpanjang umur, tetapi juga akan memperbanyak rizki. Namun yang jelas, Ibu dan Bapak, apapun motivasi Ibu dan Bapak kuliah, studi lanjut adalah ikhtiar untuk kehidupan yang lebih bermakna. Studi lanjut adalah ikhtiar yang Ibu dan Bapak semuanya pasti bisa dan siap untuk melaluinya dan menyelesaikannya. Maka pastikan Ibu dan Bapak, karena memang sudah meniatkan diri, memutuskan untuk studi lanjut, maka pastikan yang pertama berkomitmen untuk lanjut hingga selesai. Berkomitmen untuk terus seperti apapun godaan yang nanti akan datang menghadang Ibu dan Bapak di tengah jalan. Berkomitmen untuk lulus. Kemudian yang kedua, untuk bisa berkomitmen sampai lulus dalam perkuliahan, yang Ibu dan Bapak perlukan adalah konsistensi. Kuliahnya tidak di awal-awal saja. Kalau orang Jawa bilang itu obor-obor belarak. Seneng ning awal, tapi nanti ketika kuliah ketiga sudah mulai absen. Kuliah keempat sudah mulai tidak muncul lagi misalnya. Konsisten. Kuliah dari minggu pertama, kedua, dan seterusnya hingga selesai di tiap semesternya. Kemudian, Ibu dan Bapak setelah komitmen, kemudian konsisten, maka perlu diikuti juga dengan kedisiplinan. Tidak menunda-nunda pekerjaan dan tugas Ibu dan Bapak. Karena semakin ditunda, maka tugas-tugas juga pasti akan menumpuk. Kalau sudah menumpuk, awang-awangan. Maka kalau setiap hari selalu ada tugas dari dosen, hari itu juga satu persatu diselesaikan, maka Ibu dan Bapak akan merasa lega dan tetap bisa di hari Minggu malam misalnya bisa tetap istirahat. Itu Ibu dan Bapak. Dan yang terakhir adalah fokus. Kuliah itu perlu fokus, betul-betul fokus, sehingga Ibu dan Bapak juga bisa fokus untuk apa yang Ibu dan Bapak inginkan. Saya yakin Ibu dan Bapak punya motivasi kuliah tidak hanya untuk mendapatkan ijazah. Tidak hanya itu, walaupun itu pasti juga diharapkan oleh Ibu dan Bapak. Tapi yang jelas ketika kita mulai kuliah, maka wawasan kita juga akan bertambah, kemudian ilmu kita akan bertambah, pengalaman kita bertambah, teman kita bertambah, semuanya bertambah. Hal-hal yang positif itu akan bertambah. Ada banyak gangguan, ada banyak halangan dalam perjalanan perkuliahan Ibu dan Bapak, maka sekali lagi pastikan Ibu dan Bapak fokus pada perkuliahan yang sedang dijalani. Ya, karena begitu pikiran bercabang-cabang, ya pulang kuliah udah main atau mungkin melakukan hal-hal tertentu di luar hal yang memang dituntut dalam perkuliahan, nanti Ibu dan Bapak akan semakin terlena untuk melakukan hal-hal itu. Itu Ibu dan Bapak. Selanjutnya, Ibu dan Bapak saya kira harus mulai bersiap untuk mengukir sejarah melalui Universitas PGRI Semarang. Ada begitu banyak kemungkinan yang Ibu dan Bapak bisa lakukan ketika menjadi seorang mahasiswa.
Ya, karena ibu dan bapak pada akhirnya akan melakukan penelitian, ibu dan bapak akan melakukan hal-hal positif, ibu dan bapak akan belajar bersama teman-teman, dan itu akan membuat ibu dan bapak merasa hidup ini begitu penuh keberkahan. Bersiaplah mengukir sejarah ibu dan bapak, memberi manfaat lebih banyak bagi lebih banyak orang. Kemudian, ibu dan bapak yang saya hormati, saya sering sekali menyampaikan hal ini kepada mahasiswa saya maupun pada para dosen dan karyawan di Universitas PGRI Semarang. Kalau tadi saya sudah menyebut berkah, maka nasihat dari ibu saya yang paling saya ingat hingga sekarang adalah bahwa berkah itu seperti hujan yang sangat deras. Berkah Tuhan itu tercurah seperti hujan yang sangat besar, sangat deras. Lalu berapa banyak kita akan mendapatkan berkah dari Tuhan? Berapa besar kita akan memperoleh berkah dari Tuhan? Seberapa besar berkah akan kita terima sangat tergantung dari wadah yang kita siapkan. Bagaimana cara kita agar bisa memperbesar wadah kita sehingga bisa menampung berkah Tuhan? Sehingga bisa menampung berkah yang seperti air hujan itu, yang sangat besar. Caranya adalah dengan belajar dan terus belajar. Berarti ketika ibu dan bapak, saudara-saudara kuliah, lanjut kuliah, sambil ibu dan bapak juga tetap bekerja, itu artinya ibu dan bapak sedang menjemput berkah yang lebih besar. Bagaimana tidak bertambah berkahnya kalau ilmu ibu dan bapak juga bertambah? Orang yang makin banyak ilmunya, maka kemanfaatannya juga pasti menjadi semakin besar. Nah, kalau kita, keberadaan kita dimanapun, memberi manfaat bagi orang lain, maka saya kira ya berkah kita menjadi semakin banyak. Itu ibu dan bapak. Maka teruslah optimis, selalu ada kemauan dan kemampuan untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan solusi bagi berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah memiliki persoalan. Saya yakinkan kepada ibu dan bapak bahwa setiap kali kita berada dalam kesulitan, kita juga sekaligus bisa melihat peluang. Ibu dan bapak, berkaitan dengan optimisme, saya ingin menyampaikan bahwa orang tua yang optimis, seperti Pak Wardiman yang selalu optimis, adalah orang muda yang tidak pernah menua. Sedangkan orang muda yang tidak punya optimisme, orang muda yang pesimis, sesungguhnya adalah orang yang menua sejak muda. Alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang yang sangat optimis seperti ibu dan bapak. Bahwa ketika ibu dan bapak memutuskan untuk kuliah, itu sudah menjadi salah satu indikator bahwa ibu dan bapak adalah orang-orang yang optimis. Nggak masalah kalau orang dari berbagai tempat, dari seluruh dunia bahkan tidak percaya kepada kita. Yang penting masih ada walau hanya satu orang yang percaya kepada diri saya, yaitu diri saya sendiri. Ya, I believe in me. Percaya bahwa ketika saudara-saudara sudah memiliki pikiran positif bahwa saudara akan sukses, akan lulus kuliah di
di Universitas PGRI Semarang, maka semesta juga akan membantu saudara-saudara. Seluruh organ tubuh, sel di dalam tubuh ibu dan bapak, di dalam tubuh kita akan beresonansi untuk menuju kepada apa yang ibu dan bapak yang kita impikan. Ibu dan bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa ibu dan bapak adalah orang-orang yang berani. Berani mengambil risiko bahwa kuliah itu ya risikonya, konsekuensinya ibu dan bapak mungkin harus menunda keinginan untuk punya mobil, menunda keinginan untuk ganti motor baru, gitu ya ibu dan bapak, lebih memprioritaskan pendidikan. Nah, ibu dan bapak, orang yang berani seperti ibu dan bapak, kalau kita kehilangan kekayaan, itu kita kehilangan banyak sesungguhnya. Kalau kita kehilangan teman, kehilangan lebih banyak. Tapi kalau kita kehilangan keberanian, sesungguhnya kita kehilangan segala-galanya. Saya senang bertemu dengan orang-orang yang berani seperti ibu dan bapak. Jadi akan menghadapi apapun nanti yang akan menghadang untuk bisa menyelesaikan perkuliahan. Kalau diibaratkan sebagai ikan di dalam toples, ibu dan bapak, toplesnya besar ya, atau ikan di dalam akuarium, ya di situ sudah nyaman, setiap hari juga mendapatkan makanan, disupport makanan oleh si pempunya akuarium. Ya, lalu sebagai ikan kita ini mencolot ke kolam lain yang kita tidak tahu apakah di kolam itu kita akan mendapatkan asupan makanan atau gampang memperoleh makanan atau tidak. Tapi kita tetap melakukannya. Karena sesungguhnya orang yang sukses itu selalu dalam ketidaknyamanan, Ibu dan Bapak. Terus berpikir bagaimana untuk terus mengembangkan diri kita. Terus berpikir bagaimana untuk meningkatkan kualitas kita. Itu adalah suasana yang tidak nyaman, tetapi itulah yang menjadi pilihan terbaik jika kita ingin hidup lebih baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk berproses menjadi seorang sarjana, katakanlah begitu ya, karena ini butuh perjuangan, saya kira ibu dan bapak, apalagi ini ibu dan bapak kan harus membagi waktu, harus bekerja, harus juga berkontribusi untuk keluarga, dan harus menyelesaikan kuliah. Itu proses yang tidak mudah, dan ibu dan bapak sudah menyadarinya. Oleh karena itu, apabila diibaratkan sebagai telur ulat yang memerlukan beberapa waktu untuk menjadi seekor ulat, itu memerlukan proses dan prosesnya sangat menyakitkan. Lalu dari ulat kemudian menjadi kepompong, itu juga prosesnya sangat menyakitkan. Apalagi dari kepompong kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Itu prosesnya sangat menyakitkan, akan tetapi begitu terbang merdeka menjadi kupu-kupu, tentu itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Maka nikmati suasana, situasi yang memerlukan effort luar biasa, selalu sabar dalam berproses dan tetap konsisten, seperti yang tadi saya sampaikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya juga perlu menyampaikan ucapan selamat karena saat ini pemerintah membuka kesempatan luas bagi teman-teman yang sudah bekerja dan sesuai dengan bidangnya, lalu mengambil kuliah dengan program studi yang sesuai juga dengan bidang kerja ibu dan bapak, kemudian bisa masuk melalui kelas rekognisi pembelajaran lampau, yang perkuliahannya bisa dilakukan secara daring. Ini adalah kesempatan yang luar biasa karena kalau pada masa lalu sebelum ada program RPL,
orang yang mau kuliah itu harus datang ke kampus setiap hari, sehingga ini tentu tidak mudah, tapi saat ini ibu dan bapak tetap bisa mengikuti kuliah dari kediaman atau dari rumah masing-masing. Semua pengalaman sesuai dengan bidang kerja yang sesuai dengan program studinya, serta semua pelatihan yang pernah ibu dan bapak ikuti bisa dikonversi, sehingga ibu dan bapak tidak mengikuti kuliah sejak awal. Selamat belajar ibu dan bapak, mudah-mudahan semuanya sukses, semuanya bisa lulus tepat waktu ya, dan tentu ibu dan bapak akan merasa sangat berbahagia kelak ketika lulus karena sudah berhasil melampaui tantangan yang luar biasa besar. Mengakhiri apa yang ingin saya sampaikan ini, perlu saya kemukakan bahwa setiap pagi ibu dan bapak kita selalu memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah mancal kemul, kembali melanjutkan mimpi kita, tidur, ya, tidur lagi, mancal kemul itu tidur lagi, kembali melanjutkan mimpi, atau pilihan yang kedua, betul-betul bangun dan kita mencoba untuk mewujudkan mimpi kita. Ibu dan Bapak, hidup itu seperti kanvas. Lukis dengan warna-warna cerah. Lukis isi dengan pikiran-pikiran kreatif dan isi dengan usaha-usaha yang tidak kenal lelah, seperti yang Ibu dan Bapak lakukan saat ini. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, orientasi akademik bagi kelas karyawan dan RPL semester ganjil tahun 2025-2026 Universitas PGRI Semarang secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Rektor, Ibu Waalaikumsalam Dr. Sri warahmatullahi Suciati Ambung atas wabarakatuh. sambutan serta Sama-sama. pembukaannya. Baik para peserta yang berbahagia, menuju acara inti, yaitu paparan dari Wakil Rektor 1, Bidang Akademik dan Kerjasama, sekaligus narasumber kita yang pertama. Kepada Ibu Dr. Munirah Munawar, SPI MPD kami silahkan. Siap, Mbak Nok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rektor, Ibu Dr. Sri Suciati M. Hum. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan yang hadir pada pertemuan malam hari ini, Bapak Ibu Kaprodi, serta seluruh mahasiswa baru jalur RPL dan karyawan yang saya hormati, saya banggakan. Izinkan saya malam hari ini untuk memberikan sedikit gambaran kegiatan akademik untuk mahasiswa RPL dan karyawan di Universitas PGRI Semarang. Langsung saja, saya ucapkan selamat datang teman-teman semuanya di kampus UGRIS yang beradab. Adab ini nilai yang ditanamkan untuk seluruh sivitas akademika di UGRIS, yaitu kita sebagai pribadi yang adaptif terhadap perubahan-perubahan zaman, perkembangan keilmuan ya, dan memiliki antusiasme yang tinggi seperti Bapak Ibu semua teman-teman mengikuti kuliah lagi ya. Sebagaimana Bu Rektor sampaikan, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Dan yang satu lagi adalah berintegritas. Harapannya kita menjadi pribadi yang beradab. Dengan visi UGRIS menjadi universitas yang unggul dan berjati diri.
Sekali lagi, selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Universitas PGRI Semarang. Alhamdulillah jumlah mahasiswa baru di UKRIS tahun akademik 2025-2026 itu sejumlah totalnya 3.635, yang mana dari sarjana 3.210, ini termasuk kelas RPL dan karyawan, dan dari pasca sarjana 425 mahasiswa. Dengan jumlah total pendaftarnya 7.304. Ini luar biasa Pak Ibu ya. Nah, untuk lebih mengenal UKRIS, UKRIS itu dari dulu periode rintisan itu namanya adalah IKI PGRI Jawa Tengah, didirikan tahun 1981. Usianya UKRIS sekarang 44 tahun, ya cukup matang ya Bapak Ibu semua. Dengan jumlah akreditasi prodi yang unggul itu 17 program studi dari 29 program studi atau sekitar 58,62% prodinya terakreditasi unggul. Ya. Dan yang kabar gembira paling baru ini ya, 2 September kemarin 2025, Alhamdulillah Universitas PGRI-nya, perguruan tingginya dinyatakan terakreditasi unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ini SK-nya ya teman-teman ya. Jadi se-Indonesia itu ada 4.500 perguruan tinggi. Nah, yang unggul hanya sekitar 150 saja. Salah satunya yaitu UKRIS ya. Jadi kalau kampusnya sudah berkualitas, tentu saja akan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Nah, ini juga prestasi-prestasi UKRIS yang teman-teman semuanya perlu tahu. Harapannya teman-teman ikut nanti berpartisipasi. Saya yakin teman-teman ini orang-orang hebat semuanya dengan kompetensi yang luar biasa. Nanti selama menjadi mahasiswa, berbagai perlombaan apapun bisa diikuti ya untuk ikut menghadiahkan kejuaraannya ke UKRIS itu ya. Nah, kalau ini perguruan tingginya dari PT PGRI ada 44 perguruan tinggi PGRI se-Indonesia. Alhamdulillah UKRIS peringkat pertama ya. Kemudian yang tingkat nasional dari Dikti kita mendapatkan penghargaan Silver Winner Anugerah Dikti Saintek untuk pendataan indikator kinerja utama. Apa itu? Jadi Dikti itu kan selalu mendata ya, kalau di guru-guru itu namanya Dapodik ya. Nah, UKRIS ini pendataannya paling bagus. Dengan jumlah mahasiswa kita S1, S2, dan PPG 21.000 ya. Kemudian ada praktisi kolaborasi terbanyak ya, ada SIMKATMAWA, sistem pengelolaan kemahasiswaan juga unggul. Kemudian perguruan tinggi terbaik ya, lomba Ormawa nomor 4 tingkat nasional dan sebagainya. Ini yang teman-teman perlu tahu ya. Kemudian Alhamdulillah alumni UKRIS sekarang ini sampai September ini adalah 61.482. Harapannya teman-teman semuanya sebagai alumni UKRIS bisa menjadi teladan di masyarakat ya. Jadi dengan belajar mendapatkan ilmu yang baru sesuai dengan kompetensinya masing-masing, teman-teman itu sebagai agen perubahan untuk menghadapi isu-isu lingkungan, kesehatan, politik maupun kesetaraan ya. Jadi kampus yang disebut oleh Dikti ini kampus berdampak untuk kemaslahatan umat, untuk perbaikan ya Indonesia ke depan. Nah, teman-teman perlu tahu semuanya di UKRIS ini kita menuju UKRIS satu data ya, semuanya digitalisasi. Ini kita memiliki single sign-on yang namanya SIMKAR itu. Jadi ada Spada, nanti kalau kuliah online ya lewat Spada 3 ya, dan lain-lain. Teman-teman tidak perlu panik ya, karena yang kuliah kelas karyawan atau RPL ini kan usianya beragam ya. Jangan merasa saya sudah tua, saya nggak bisa. Pasti bisa karena teknologi itu kan dari biasa ya, kita biasa mencoba menggunakan, lama-lama bisa. Jangan panik ya. Bapak Ibu dosen siap membantu dan juga teman-teman satu kelas ya saling membantu.
Adaptasi itu tadi katanya ya, pertama adaptasi dengan teknologi dulu nih. Minggu ini, minggu pertama perkuliahan, ya kenali dulu sistem si Mekar. Ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya program prioritas dari Kemendikbudrismen sekarang ini adalah yang nomor 3 ya, peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru. Di antaranya adalah peningkatan kualifikasi D4 atau S1. Jadi sekarang ini yang kuliah RPL ya itu banyak sekali karena RPL dianggap sebagai salah satu jalur percepatan untuk menuju S1 ya gitu. Nah, program prioritas yang lain ada penguatan pendidikan karakter, ada wajib belajar 13 tahun, salah satunya ini PAUD ya. Kemudian ada penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, sains, teknologi, ada pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, serta pembangunan bahasa dan sastra. Ini program prioritas dari kementerian. Nah, tadi di chat ada beasiswa enggak ya untuk RPL dan karyawan gitu ya. Nah, kalau beasiswa kelas RPL dan karyawan itu biasanya dari pemerintah ya. Tahun ini RPL di UGRIS juga ada yang dapat beasiswa dari Kemendikbudrismen ya. Mereka punya syarat-syarat khusus siapa saja yang berhak mendapatkan beasiswa seperti itu. Oke. Selanjutnya ini kita eh, mengingat kembali ya teman-teman yang jalur RPL tipe A itu pengalaman belajar apa saja yang bisa diakui. Misalnya pernah kuliah di perguruan tinggi sebelumnya D1, D2 atau S1 tidak linier itu bisa dilampirkan ya. Nanti akan dicocokkan dengan mata kuliah yang ada di UGRIS di prodinya masing-masing yang memiliki kesesuaian capaian pembelajaran, maka bisa dikonversi, gitu ya. Kemudian ada lagi dari pengalaman mengikuti diklat, ya, diklat baik non formal ya atau informal, tapi syaratnya diklat ini ada JP-nya. JP-nya minimal 30 jam pelajarannya atau 32. Begitu. Kalau hanya seminar-seminar tidak boleh, gitu ya. Yang ketiga adalah pengalaman kerja. Nah, teman-teman yang sudah bekerja minimal 3 tahun ya, yang relevan dengan prodinya ya kerjanya ya. Misalnya menjadi guru ya berarti pengalaman kerjanya sebagai guru gitu. Bukan eh, ini prodinya keguruan, kemudian pengalaman kerjanya di Indomaret gitu yang nggak bisa diakui ya teman-teman ya. Harus yang relevan dengan prodinya. Nah, masa belajarnya nih mestinya kan tanya ya, saya masuk RPL ini kuliahnya berapa lama? Bisa cepet nggak gitu ya? Nah, ini sudah ada ketentuannya teman-teman. Jadi masa belajarnya teman-teman ini paling cepat 3 semester untuk RPL ya. S1 sebanyak-banyaknya itu, maaf, seminim-minimnya ya, itu 3 semester bisa lulus. Kalau 2 semester bisa nggak? Enggak. Ya, ini ada kecuali RPL afirmasi dari kementerian. Ya, itu ada syarat khusus, guru-gurunya harus usianya berapa, pengalamannya apa, itu nama-namanya sudah terlampir dari kementerian, itu sah untuk mengikuti RPL yang hanya 2 semester. Selain nama-nama itu berarti harus mengikuti minimal 3 semester ya. Dan ini ada kejadian teman-teman dari kampus yang lain, mereka kuliah ternyata hanya 2 semester saja lulus. Yang terjadi apa? Ketika lulus tidak diakui oleh BKD-nya. Ya, kemudian bagaimana ya kuliah lagi? Akhirnya kuliahnya ke UGRIS pindah gitu ya untuk menempuh 3 semester gitu. Nah, Prodi berhak melakukan penyesuaian kurikulum ya, menata kurikulumnya sendiri untuk RPL, tidak sama dengan di reguler. Nah, Prodi juga berhak mengunci mata kuliah yang wajib ditempuh. Jadi tidak semuanya bisa dikonversi ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman untuk poin ketiga ya. RPL itu untuk S1 itu dari transfer kredit bisa. Transfer kredit itu apa? Dari pendidikan formal sebelumnya yang tadi saya sampaikan ya. Dari kuliah S1 yang tidak linier, D3, D2, D1 itu bisa diakui.
dan dari pengalaman-pengalaman yang diklat-diklat tadi atau pengalaman kerja itu disebut dari perolehan kredit ya. Kalau transfer berarti dari transkrip nilai ya. Kalau perolehan kredit dari kegiatan diklat atau pengalaman kerja ya. Nah, ini ketentuan terbaru dari Kementerian ya Juknis RPL nomor 91 bahwa maksimal pengakuan itu 70% untuk S1 maksimalnya ya. Jadi itu tergantung pengalaman Bapak, Ibu, teman-teman masing-masing gitu. Tidak bisa disamakan semuanya diakui 70%, nggak bisa untuk S1. Kalau S2, jadi 70% itu setara 100 SKS ya kalau S1. Kalau S2 37 SKS. Itu maksimal ya. Tapi kami dilarang tiba-tiba langsung udah nih daftar langsung maksimal dapatnya nggak boleh. Harus didukung oleh bukti yang kuat. Ya. Nah, kemudian nomor 3 nih teman-teman. Jadi tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis ya, atau proyek atau artikel ya, dan itu tidak boleh dikonversi. Jadi misalnya sudah pernah S1, sudah pernah menyusun skripsi, prodinya ekonomi, S1 ekonomi, kemudian mendaftar di RPL PAUD. Ya, nulis skripsi lagi gitu. Ya, karena kan tidak linier ya. Skripsi yang ditulis adalah yang sesuai dengan keilmuan yang diambil di kampus ini, gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk program doktor nggak ada RPL ya. Nah, ini nomor 5 yang harus diperhatikan teman-teman semuanya. Pendaftar yang mengalami putus studi atau drop out pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di PT lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di PT asal. Artinya apa? Teman-teman kelas karyawan atau RPL jangan sampai DO ya. Jadi ini Bu Rektor tadi kami semua mengucapkan selamat datang. Teman-teman diniatkan untuk lulus tepat waktu gitu ya. Karena kalau DO itu nggak bisa balik lagi ke UGRIS gitu. Ambil RPL di UGRIS, saya DO nggak boleh, harus di PT lain. Nah, yang terjadi apa kalau sudah ada nih ya ikut kuliah, kemudian DO, RPL padahal RPL karyawan DO mau kembali ke sini nggak bisa, harus ke PT lain. Yang terjadi proses konversinya juga nggak mesti sama ya. Biaya kuliahnya juga berbeda, lebih mahal dan sebagainya. Itu kasihan sekali kami. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu dosen sudah siap membantu teman-teman ya untuk bisa lulus tepat waktu, maka teman-teman komitmen sejak awal untuk belajar fokus ya. Kalau kuliahnya daring ya jangan mute kamera disambi-sambi. Nah, nanti hilang semua tuh nggak ngerti ya apa tugasnya, apa yang harus diperhatikan. Ya fokus dulu untuk kuliah ketika jamnya kuliah supaya jangan sampai DO gitu ya, teman-teman. Oke, nah ini keistimewaan kelas khusus RPL dan karyawan itu tidak wajib mengikuti PSQ. Ya, kalau di reguler ada nih pekan orientasi mahasiswanya ada program PSQ. Ya, itu program pelatihan emosional spiritual quotient ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga tidak wajib mengikuti tes TOEFL. Nah, kalau yang reguler harus ada tes TOEFL atau EAP sebelum lulus. Kalau RPL karyawan tidak, ya. Kemudian yang reguler, S1 reguler itu ada uji kompetensi BNSP. Kalau yang RPL karyawan tidak. Nah, nanti ketika mau wisuda menunjukkan apa? Surat keterangan kerja. Ya, diupload di sistem. Itu. Jadi teman-teman harus rajin baca informasi-informasi ya, baik di webnya UKRIS, di sosial medianya UKRIS gitu ya, atau pengumuman-pengumuman yang ditempel di kampus ketika pas di kampus. Informasi itu harus tahu ya. Caranya bagaimana? Oh, semuanya lewat sistem caranya upload bagaimana itu ada semua. Nah, kemudian masa studinya ini bergantung portofolionya masing-masing ya, nggak bisa sama. Satu orang dengan yang lain itu tidak bisa
sama. Tapi tadi sudah ada ya bahwa masa studi paling cepat itu 3 semester. Kemudian keistimewaan lagi di UGRIS apa? SK kelulusan setiap bulan, teman-teman. Jadi, teman-teman ini nanti misalnya ujian di bulan April, ya setelah itu SK kelulusannya keluar. Ya, jadi biasanya mau daftar P3K, mau daftar apa, itu dipermudah karena begitu ujian, kemudian dinyatakan lulus ya. Nah, seperti ini nanti kita akan masuk ke sistemnya RPL-nya UGRIS ya. Ini bukti setiap orang pengalaman yang diakui berbeda-beda. Tri Hastuti hanya dapat 19 SKS ya. Berarti kurangnya berapa? Bisa dihitung ya. Afida dapat 40 SKS yang diakui. Kalau SKS Prodi itu 144 seluruhnya misalnya ya atau 150 ya dikurangi aja ini gitu sehingga bisa dihitung saya akan selesai di semester berapa ini khusus yang RPL jadi masing-masing orang masing-masing mahasiswa punya pengalaman yang berbeda untuk bisa dikonversi gitu ya ini Ana Siska yang terakhir nih 57 Amin dapat 61 ya beda-beda oke. Nah, periode pelaporan teman-teman. Jadi teman-teman ini masuk sekarang ya. Nah, kami harus melaporkan ke PD Dikti teman-teman. Ya, jadi melaporkan bahwa nama-nama yang bersangkutan NPM-nya ini, mata kuliah yang ditempuh ini gitu ya, yang sudah diakui pengalaman kerjanya apa saja, itu harus dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, dilaporkannya kapan? Maksimal ya. Kalau sekarang tuh mungkin November. November atau Desember itu sudah maksimal sudah dilaporkan. Track recordnya teman-teman insya Allah aman. Setiap semester kami tertib melaporkan. Supaya apa? Supaya ketika lulus ya ijazahnya itu memperoleh PIN. Penomoran ijazah nasional. Ya. Jadi kalau kampusnya tidak tertib melaporkan, susah untuk dapat PIN teman-teman gitu ya. Nah, ini formulir yang nanti akan teman-teman dapat ya kalau sudah mengupload bukti-bukti pengalaman ya. Misalnya ini atas nama Ana Siska. Dia dulu pernah kuliah di STAI Islamic Center Demak. Dulu kuliahnya apa? Ekonomi syariah. Sekarang ngambil prodi PG PAUD. Nah, transkripnya dari ekonomi syariah tuh dia pernah menempuh bahasa Inggris, ya berarti relevan dengan mata kuliah bahasa Inggris gitu ya. Dia pernah menempuh pendidikan kewarganegaraan, relevan dengan mata kuliah yang ada di S1 ini, pendidikan kewarganegaraan. Ini yang disebut transfer SKS dari SKS ke SKS ya, seperti itu. Nah, yang nomor 7 ini ada magang satu mata kuliah di S1-nya. Dia melamarnya dengan apa? Dengan SK mengajar. Itu yang disebut pengalaman non formalnya ya, mengajar tadi itu bisa diakui. Sehingga ini semua nanti teman-teman pegang di semester 1. Ditandatangani oleh Bapak Ibu Dekan. Sehingga apa? Ketika KRS semester berikutnya ya nggak mungkin tabrakan, wong ini sudah pernah diambil ya, teman-teman punya catatan mata kuliah yang sudah diambil. Nah, ini yang teman-teman perlu catat ya. Perkuliahan di semester gasal, kita ini September ya, sudah mulai proses kemarin sampai nanti Februari. Kalau genap itu di Maret sampai Agustus. Itu ya. Nih. Kemudian kita mulai perkuliahan nih hari ini ya, 1 Oktober nanti sampai Februari 2026. Nah, sistem perkuliahannya dalam 1 semester itu 16 kali tatap muka. UTS akan dilaksanakan pada minggu ke-8. UAS dilaksanakan pada minggu ke-16. Perkuliahannya blended ya, luring daring gitu ya. Kalau jam kuliahnya bisa kelas sore, malam ataupun di weekend gitu teman-teman. Nanti tergantung prodinya masing-masing yang ngatur ya, karena masing-masing punya kekhasan yang berbeda gitu. Nah, ini yang saya ingatkan ya, pembayaran SPP-nya ini awal semester itu untuk mengaktifkan statusnya teman-teman di PD Dikti.
Jadi bukan di UGRI saja ya, karena sampai ke Dikti bahwa yang bersangkutan ini aktif statusnya. Itu dengan membayar SPP. Ya, kemudian di akhir semester, kalau misalnya ada cicilan, belum bisa bayar cicilan, nah diusahakan lunas sebelum UAS. Karena UAS itu untuk pelaporan akhir ya ke PD Dikti. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya di tengah-tengah semester tuh ada kelonggaran. Ya kalau belum punya duit ya nggak apa-apa. Tapi di akhir semester sebelum UAS ini wajib lunas dulu. Gitu ya teman-teman. Nah, wisuda UGRI dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun. Ya, teman-teman nanti bisa memprediksi nih, aku mau ikut wisuda Januari, Mei, atau Oktober. Ya, Alhamdulillah wisuda ini nanti tanggal 7 dan 8 Oktober itu 1.335 orang yang akan wisuda nanti ya. Nah, ini yang dipeseni oleh Pak Menteri ya. Indonesia Emas tidak dimulai di 2045 ya teman-teman ya. Tapi dibentuk hari ini dari ruang kelas, laboratorium, dan komunitas kampus UKRIS. Harapan kami teman-teman bisa aktif berdiskusi ya di ruang daring pun nggak apa-apa ya terkait keilmuan masing-masing gitu untuk Indonesia yang lebih baik ya. Nah, satu lagi teman-teman tolong sebarkan hal-hal positif terkait UKRIS di sosmed boleh ya. Semuanya yang positif-positif. Tapi ketika ada yang kurang baik jangan ditulis di sosmed ya. Komunikasikan dengan kaprodi, dengan dekan, atau dengan universitas juga boleh. Ya, konsultasikan dengan dosen pembimbing juga boleh, dosen wali juga boleh. Itu kalau yang negatif. Kalau yang positif silahkan sebarkan di semua sosial media. Ya. Ini satu slide terakhir saya. Sukses itu A kali B kali C kali D ya. Dari apa itu? Attitude atau sikap karakter ya. Bekerja, belajar ya. Kita semua ini pembelajar sepanjang hayat. Kemudian kreatif. Tentu saja satu lagi yang paling penting adalah doa ya. Kita syukur dan ikhlas menjalani kuliah dengan passion kita semangat untuk lulus tepat waktu. Insya Allah teman-teman semuanya menjadi sukses bersama UKRIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira atas materi terkait akademik. Tentu ini akan menjadi informasi yang sangat penting bagi mahasiswa baru UKRIS. Baik teman-teman, para hadirin yang berbahagia, menuju acara berikutnya, yaitu paparan materi terkait SIMEKA oleh Kepala UPTTIK Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Kepada Bapak Aris Trijaka Harjanto, Eskom Mkom, kami silakan. Oke, terima kasih Bu Noven, Ibu Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, dan pejabat struktural di Universitas PGRI Semarang. Terima kasih dan terutama buat mahasiswa baru, jalur karyawan dan RPL yang pada malam hari ini bisa bertemu meskipun via daring gitu ya, karena memang kelas karyawan ini agak spesial gitu ya. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa semuanya, tadi sudah disampaikan eh, oleh Bu Wakil Rektor 1, Bu Rektor, bahwa semua kegiatan di UKRIS dilakukan secara dengan tertib administratif gitu ya, satu data gitu. Jadi semua sistem, semua kegiatan itu dilakukan secara eh, berbasis IT ya, berbasis teknologi informasi. Jadi jangan heran atau jangan gaptek gitu ya, karena memang semua kita dilakukan secara sistem. Namun pada malam hari ini akan kami jelaskan, tentu saja sistem tidak akan merepotkan rekan-rekan semuanya, tapi dengan sistem harapannya justru semakin tertib. Tadi disampaikan Bu WR bahwa kuliah pertama data kalian akan langsung masuk PD Dikti gitu ya. Sampai nanti lulus juga ada di
PISN ya, penomoran ijazah dan sertifikat nasional. Jadi nggak ada lagi ijazahnya palsu atau ijazahnya diragukan atau konversinya diragukan harusnya SMK jadi sarjana ya. Nggak ada seperti itu di UGRIS ya. Dari nggak ada jalur-jalur belakang, nggak ada jalur-jalur khusus, semuanya kalau tertib semuanya aman ya. Jadi kami dari eh, bagian IT tentu saja sangat concern terhadap data, terhadap eh, keamanan data kalian pun akan tetap kami jaga. Kami punya banyak sekali sistem ya yang terinterkoneksi satu sama lain. Jadi di mana ketika mahasiswa dari pendaftaran dari PMB, kalian sudah melakukannya dengan sistem informasi. Sampai daftar ulang, pembayaran nanti seperti apa akan bisa nanti dijelaskan. Mohon mungkin Pak Mas Nanda atau admin bisa dikohoskan untuk Mas Fahmi gitu ya. Ya, malam hari ini saya bersama kepala bagian sistem informasi karena sistemnya sangat banyak gitu ya. Mohon bisa diperhatikan supaya bisa dilaksanakan ya karena perkuliahan apalagi semester 1 gitu ya masih unyu-unyu, masih lucu-lucunya. Jadi biar tidak ada informasi yang terlewat gitu ya. Jadi akan kami sampaikan sistem to sistem dari mulai perkuliahan ya, dari mulai KRS-an, meskipun KRS-an nanti ini akan terjadi dua blok ini Bu Noven. Jadi ada blok eh, RPL, RPL dan ada blok kelas karyawan ini ada. Mohon diperhatikan nanti yang kelas karyawan dan kelas RPL supaya bisa match karena memang ada perbedaan. RPL pun nanti akan ada RPL dari PG PAUD, ada RPL dari PG SD yang beda dengan RPL tadi yang dari informatika, sipil, teknik, eh, arsitektur dan lain sebagainya akan berbeda. Jadi mungkin nanti akan banyak diskusi, akan banyak informasi yang bisa diterima. Bahkan tadi di kolom chat juga banyak yang tanya grupnya mana. Nah, itu sangat sangat membantu ya. Di sistem kami pun juga sudah ada helpdesk-nya 24 jam buka ya. Kalian bisa chat 24 jam, tapi balasnya ya sebisa mungkin minimal jam kerja akan kita balas. Tapi kalau eh, malam hari ya daripada yang jawab mesin ya mending besok pagi disabar-sabarkan akan dibalas. Untuk itu Mas Fahmi sebagai kabak sistem informasi mungkin bisa menyampaikan secara detail mulai dari penggunaan sistem informasi khusus untuk mahasiswa karyawan dan RPL. Silahkan Mas Fahmi, monggo. Terima kasih Pak Aris. Yang kami hormati Bapak Ibu, Ibu Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, dan struktural pejabat di Universitas PDKI Semarang. Perkenalkan, saya Fahmi. Pada kesempatan ini saya izin mengenalkan nanti terkait sistem-sistem apa saja yang Bapak Ibu akses ya. Bapak Ibu akses nantinya selama perkuliahan di UGRIS. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa dapat mendapatkan akun yang sudah kami settingkan di sistem dari mulai si Mekar, kemudian ada sistem RPL, nah kemudian sistem kemahasiswaan dan lain sebagainya. Nanti akan kami jelaskan satu persatu. Baik, Bapak Ibu, mohon izin share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, kami dari UPTTIK, di sini kami melayani Bapak Ibu terkait dengan sistem informasi dan internet atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan akun untuk akses semua sistem di UGRIS.
Nah, kemudian kita kenalan dulu Bapak Ibu, di mana kantor UPTTIK. Barangkali Bapak Ibu nanti ingin berkonsultasi secara langsung, ada masalah yang mungkin harus diselesaikan secara langsung. Bapak Ibu bisa mengunjungi kantor kami di gedung utama lantai 3, Jalan Utama nomor 1. Ini yang gedung bentuknya U, letter U. Nah, itu kantor kami ada di situ, ada di lantai 3. Kemudian apa saja yang kami kembangkan Bapak Ibu? Yang pertama di sini ada SIMekar, single sign-on. Ini adalah sistem yang pertama kali Bapak Ibu akses nantinya. Nah, melalui sistem ini ada subsistem-subsistem di bawahnya Bapak Ibu. Ada akademik, kemudian ada SPADA, kemudian ada RPL, LSP, sampai dengan sikap, kemudian Sikemas, OC, e-library. Nah, semuanya ada di situ nanti. Nah, Bapak Ibu bisa akses kapanpun dan dimanapun selama 24 jam selama ada internet. Yang pertama, Bapak Ibu, di sini ada single sign-on. Nah, single sign-on ini isinya apa saja? Yang pertama ini adalah pusat informasi dan berita. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara update, baik itu terkait berita-berita akademik, kemudian jadwal-jadwal akademik, itu ada di SIMekar single sign-on semuanya. Kemudian ada informasi pembayaran, kemudian masuk ke semua subsistem di Ugris yang warna-warni ini Bapak Ibu ada akademik, pada 3, OC, SIA. Nah, ini semuanya nanti Bapak Ibu dapat akses melalui sistem ini. Kemudian ada juga manajemen akun, unggah foto KTM, kemudian dan edit profil itu ada di SIMekar Single Sign-On. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekilas tentang pusat informasi. Di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat informasi terkait pengumuman wisuda, pendaftaran beasiswa, pendaftaran program magang. Itu semuanya ada di halaman depan SIMekar Single Sign-On. Kemudian jika ingin melihat kalender akademik, ini Bapak Ibu bisa melihatnya di laman informasi juga. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat ini jadwalnya masih perkuliahan minggu keberapa, kemudian jadwal magangnya kapan, jadwal UTS-nya kapan, jadwal UAS-nya kapan, itu bisa dilihat di kalender akademik. Diklik saja ini Bapak Ibu tanggal-tanggalnya nanti akan muncul informasi atau timeline agenda akademik selama 1 semester atau dalam 1 tahun mendatang. Kemudian selain tadi informasi berita, ini nanti juga ada informasi pembayaran Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti setiap semester itu kan ada tagihannya, baik itu yang karyawan RPL kalau nggak salah itu tagihannya setiap bulan, oke. Jadi ini saya contohkan di laman ini tagihan setiap angsuran pertama, angsuran 2. Kalau yang reguler eh, apa? Non karyawan RPL itu tagihannya itu kan berdasarkan angsuran. Kalau Bapak Ibu biasanya kan berdasarkan bulan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat petunjuk pembayarannya. Bisa membayar menggunakan berbagai bank yang bekerja sama dengan Ugris. Di antaranya ada Bank BRI, Mandiri, BNI, dan Bank Jateng. Semuanya itu menggunakan virtual account yang dicek secara otomatis. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membayar, Bapak Ibu tinggal menunggu saja sekitar 1 sampai 2 menit atau bahkan kurang dari 1 menit nanti sudah terverifikasi secara otomatis untuk pembayarannya. Kemudian ini single sign-on-nya Bapak Ibu. Jadi single sign-on ini menyatukan. Jadi Bapak Ibu cukup mengingat satu akun saja untuk mengakses semua sistem yang ada di Ugris. Nah, salah satunya yang penting nanti adalah sistem informasi akademik atau SIMekar akademik di sini. Kemudian ada SPADA 2, 3, kemudian OC, kemudian ada SIA, SIP, Sikap, Sikemas, LMS KKN, kemudian e-library, Market Ugris, LMS PLP, dan LSP. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini ada SIMekar akademik. Fungsinya apa saja di sini Bapak Ibu? Yang pertama nanti untuk KRS. Nah, Bapak Ibu mungkin perlu mengetahui bahwa kita nanti selama perkuliahan itu kan ada jadwalnya. Jadwal itu tertuang di kartu rencana studi. Nah, dalam kartu rencana studi nanti akan ada jadwalnya Bapak Ibu dalam 1 semester. Jadwal hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, kemudian nanti ada jamnya juga. Nah, silahkan nanti bisa dilihat di menu akademik, kemudian pilih menu KRS, kemudian pilih jadwal perkuliahan. Kemudian selain itu juga ada KHS. Nah, KHS di sini akan menampilkan nilai dari Bapak Ibu, nilai-nilai yang sudah diberikan dosen pengampu tentunya. Kalau yang sudah diinputkan, nanti Bapak Ibu bisa melihat nilainya.
Nah, biasanya nilai ini akan ditampilkan ketika masa yudisium. Nah, masa yudisium nanti akan ditampilkan seluruh nilai Bapak Ibu dalam satu semester. Dan KHS ini biasanya akan kami kirimkan ke wali, ya, wali mahasiswa atau orang tua mahasiswa akan kami kirimkan melalui WA atau melalui email nantinya. Kemudian yang selanjutnya ada jurnal perwalian Bapak Ibu. Nah, di setiap semester Bapak Ibu setidaknya nanti akan mengisi yang namanya jurnal perwalian atau kita istilah kata yang lain itu konsultasi dengan dosen wali. Jadi di awal semester nanti karena ini di semester 1 ya, jadi semester 1 nanti belum ada perwalian karena KRS-nya pun sudah dipaketkan dari kami. Kemudian nanti di awal semester 2, nah nanti akan dibuka jurnal perwalian di mana Bapak Ibu bisa menuliskan atau konsultasi dengan dosen wali ya, dosen wali terkait KRS, terkait jadwal kuliah, terkait KHS, kritik dan saran pun juga boleh dimasukkan di jurnal perwalian. Kemudian ada kegiatan MBKM dan konversi, jadi simak akademik nanti ada yang namanya program magang, yaitu perkuliahan di luar kampus. Nah ini tentunya bagi Bapak Ibu yang mengikuti. Biasanya yang kelas karyawan dan RPL ini jarang mengikuti, karena memang kegiatannya kan di pagi hari sudah digunakan untuk bekerja. Biasanya S1 reguler ini yang mengikuti, yang pagi, karena mereka bisa kuliah di luar kampus. Kemudian untuk sertifikasi pun ada di sini nanti Bapak Ibu, ada di informasi akademik. Nah, tadi sudah disampaikan Ibu WR1 bahwa untuk kelas karyawan dan kelas RPL ini dibebaskan untuk sertifikasi bahasanya. Jadi tidak lagi nanti mengikuti TEAP maupun TOEFL. Kemudian ada juga sertifikasi kompetensi. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa RPL dan karyawan juga tidak mengikuti sertifikasi kompetensi. Ini hanya untuk mahasiswa S1 reguler yang pagi. Kemudian selain itu Bapak Ibu nanti juga ada tugas akhir. Nah, di sini Bapak Ibu nanti juga diminta untuk mengisi form bimbingan. Jadi nanti tugas akhirnya Bapak Ibu tidak boleh bimbingan sekali kemudian langsung daftar sidang, itu nggak boleh. Harus ada minimal bimbingannya. Nah, minimal bimbingan ini bervariasi. Minimal ada 12 kali bimbingan baru bisa daftar sidang. Kemudian setelah daftar sidang baru Bapak Ibu nanti pemberkasan. Itu semua juga ada di Simekar Akademik. Setelah pemberkasan itu nanti ada wisuda Bapak Ibu. Nah, wisuda nanti Bapak Ibu juga bisa mendaftar di Simekar Akademik ini. Nah, wisuda nanti tahapannya ada banyak Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat di timeline di TUTU, di depan TUTU itu ada tata cara pendaftaran wisuda. Dimulai dari verifikasi ijazah. Jadi Bapak Ibu harus memastikan datanya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika edit profil nanti Bapak Ibu harus memastikan bahwa Bapak Ibu datanya itu konsisten. Dari mulai nama, NIK, tempat tanggal lahir itu harus konsisten. Artinya nanti apa yang kami laporkan di awal itu sebisa mungkin sama. Jadi di akhir nanti Bapak Ibu tidak berubah-ubah datanya. Karena kalau datanya nanti sudah dilaporkan di awal semester, Bapak Ibu tiba-tiba ada perubahan di tengah-tengah semester, itu prosesnya agak panjang. Kalau di sistem kita nanti prosesnya cepat. Namun untuk merubah data di PD Dikti itu harus ada pengajuan suratnya. Jadi prosesnya agak lama. Jadi dipastikan nanti ketika Bapak Ibu edit profil, pastikan datanya sudah benar dan lengkap. Kemudian selain itu juga nanti ada pelatihan kerja bagi mahasiswa S1 yang belum bekerja. Nah, ini Bapak Ibu sekilas tentang input KRS. Namun Bapak Ibu nanti tidak perlu input KRS lagi untuk mahasiswa semester 1 karena sudah kami paketkan, sudah kami plotting nanti dari prodi. Nah, ini untuk semester 2 nanti. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu nanti akses saja di Simekar, kemudian ada menu KRS reguler. Nah, di menu KRS reguler ini Bapak Ibu nanti bisa memilih mata kuliahnya secara mandiri. Tentunya sebelum memilih mata kuliah, Bapak Ibu harus konsultasi dulu ke dosen wali. Nah, dosen walinya nanti bisa dilihat di Simekar, dosen wali saya siapa. Kalau belum di-set, nanti silahkan tanyakan ke program studi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu berkonsultasi jadwal apa saja yang kira-kira mau saya ambil di semester 2. Nah, kalau sudah yakin jadwalnya itu baru Bapak Ibu pilih, tinggal klik saja. Tinggal klik pilih ini untuk input KRS-nya. Kemudian untuk melihat jadwalnya, Bapak Ibu klik jadwal perkuliahan. Nah, di jadwal perkuliahan nanti akan ada informasi tentang jadwal perkuliahan Bapak Ibu.
Nah, ini untuk input KRS MBKM, tentunya di RPL ini jarang sekali ya, di RPL sekarang jarang sekali yang input KRS MBKM. Ini biasanya digunakan untuk mahasiswa S1 reguler di kelas pagi. Nah, kemudian ini ada contoh kartu rencana studi. Di sini nanti akan ada jadwal Bapak Ibu, mata kuliah yang diambil apa, kemudian jadwalnya kapan, di ruang mana, jam berapa sampai jam berapa, kemudian dosennya siapa. Bahkan kalau Bapak Ibu tidak punya kontak dosennya mau menghubungi, di sini juga kami lampirkan kontak dosennya. Nah, di sini nanti ada informasi kontak dosennya yang Bapak Ibu bisa menghubungi jika ada yang perlu disampaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tentunya terkait KRS, tentunya Bapak Ibu di sini harus menjaga kerahasiaan passwordnya masing-masing. Jadi nanti setelah masuk passwordnya diubah. Nanti saya sampaikan password defaultnya apa. Karena apa? Karena di sini ada KRS Bapak Ibu. Kalau KRS Bapak Ibu nanti akunnya tidak dijaga, nanti orang lain yang tahu password Bapak Ibu nanti bisa membatalkan semuanya, bisa membatalkan KRS Bapak Ibu. Jadi kalau harusnya sampai dibatalkan, nanti tidak Bapak Ibu tidak bisa diinput nilainya. Dosen wali pun tidak bisa, dosen pengamu tidak bisa menginput nilainya. Ya, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ke Spada. Nah, ini sistem yang mungkin akan sering Bapak Ibu gunakan selama perkuliahan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan mengakses Spada 3. Di dalam Spada 3 nanti Bapak Ibu bisa apa saja. Ini salah satunya bisa mengumpulkan tugas. Nah, nanti kalau ada tugas secara daring, Bapak Ibu bisa mengumpulkan di Spada 3. Kemudian presensi, kuis, forum, download materi, mengumpulkan proyek, UTS, dan UAS itu ada di Spada 3. Nah, di Spada 3 nanti Bapak Ibu sama, tinggal milih mata kuliah Bapak Ibu. Tinggal milih mata kuliah Bapak Ibu, tinggal cek sudah ada materinya belum. Kalau belum ada, bisa menghubungi dosen pengampunya. Kalau sudah ada, misalkan ada tugas, Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya atau bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Jangan sampai terlambat gitu Bapak Ibu ya. Kalau terlambat nanti Bapak Ibu mungkin nilainya bisa kurang dari mahasiswa yang ngumpulin tepat waktu. Kemudian ada sistem RPL juga Bapak Ibu. Ini tentunya bagi mahasiswa semester 1 RPL reguler. Nah, di awal nanti silakan Bapak Ibu akses sistem RPL untuk mengajukan konversi mata kuliah. Nah, konversi mata kuliah ini dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri. Nah, konversi mata kuliah ini nanti Bapak Ibu bisa melihat panduan detailnya itu ada di menu BIMTEK RPL. Nah, ketika Bapak Ibu nanti masuk di sistem RPL, itu akan ada menu BIMTEK RPL. Ketika diklik itu ada panduan secara detail. Nah, panduan secara detail bagaimana Bapak Ibu mengajukan konversi. Nah, konversi ini bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya, bisa macam-macam dari bisa dari diklat, pelatihan, kemudian dari mata kuliah khususnya untuk yang S1, dari D3 ke S1 itu kan bisa melakukan konversi juga. Dari S1 di kampus lama ke S1 di program baru itu juga bisa dilakukan konversi sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi. Nah, di sini nanti ada yang namanya proses assessment. Jadi proses assessment nanti mata kuliah yang diajukan Bapak Ibu untuk konversi itu tidak serta-merta langsung diakui. Bisa saja ditolak, tergantung dari bukti Bapak Ibu. Kalau buktinya kuat, mendukung, itu nanti bisa langsung dikonversi menjadi nilai di transkrip nilai. Jadi tidak perlu ditempuh ke perkuliahan. Nah, itu tadi kelebihan untuk yang apa? Menggunakan atau yang mendaftar melalui jalur RPL. Kemudian sistem selanjutnya ada Sikemas. Nah, Sikemas ini informasi tentang beasiswa. Bapak Ibu nanti juga bisa memeriksa apakah ada informasi beasiswa, kemudian informasi prestasi Ormawa dan Limawa, kemudian pelaporan beasiswa itu ada di Sikemas. Tentunya sistem ini nanti akan sangat sering digunakan bagi mahasiswa yang menggunakan yang mendapatkan beasiswa. Tentunya harus melakukan pelaporan itu ada di Sikemas. Kemudian selain itu ada sikap nih Bapak Ibu. Sikap ini uh, akan mengelola poin keaktifan. Jadi di UGRIS ini nanti selain perkuliahan seperti biasanya itu ada yang namanya poin keaktifan. Jadi nanti akan dihargai dengan dokumen yang kita sebut dengan SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
Nah, Bapak Ibu nanti ketika lulus itu selain mendapatkan ijazah dan transkrip nilai, itu juga akan mendapatkan SKPI. Nah, SKPI ini akan diberikan kepada Bapak Ibu yang isinya nanti akan memuat poin keaktifan Bapak Ibu. Istilahnya CV. Nah, CV-nya Bapak Ibu yang didapatkan dari UGRIS itu seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu berprestasi lomba menang juara 1, 2, 3, dimasukkan saja nanti di sikap ini. Nanti akan dihargai dalam bentuk poin. Kemudian apa? Publikasi, nah, mengikuti seminar dan lain sebagainya, mengikuti pelatihan, itu juga bisa dimasukkan di sikap ini nanti. Jadi nanti ada poinnya ya Bapak Ibu ya. Nah, poin untuk S1 itu biasanya 300 poin setidaknya untuk sampai lulus. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan nanti selama perkuliahan juga mengumpulkan poin di sini supaya SKPI-nya nanti tidak kosong, tidak kosongan. Jadi kalau SKPI-nya kosongan kan berarti oh ini mahasiswanya nggak aktif dalam kegiatan di luar perkuliahan. Kemudian sistem selanjutnya ada e-library Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu nanti bisa akses secara digital yaitu apa? Jurnal, e-book, data-data digital yang bisa diakses secara publik, skripsi, tesis, kemudian cek ketersediaan buku. Nah, kalau buku-buku dalam bentuk fisik ini memang Bapak Ibu harus ke perpustakaan. Tapi melalui e-library, Bapak Ibu hanya bisa ngecek ketersediaannya, bisa nggak buku ini dipinjam, masih ada nggak bukunya. Kemudian kalau untuk e-book, Bapak Ibu bisa langsung akses selama Bapak Ibu menggunakan akses internet. Kemudian selain itu di UGRIS pun juga memfasilitasi Bapak Ibu yang mempunyai produk ya atau berwirausaha. Di kami pun juga ada namanya UGRIS Market. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mengunggah produk-produk Bapak Ibu atau Bapak Ibu mau jualan apa di sini di market UGRIS di sini. Nanti Bapak Ibu bisa posting posting jualan Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana cara login-nya? Nah, ini mungkin Bapak Ibu perlu catat bahwa nanti Bapak Ibu untuk login ke sistem UGRIS itu Bapak Ibu bisa akses simekar.ugris.ac.id. Nah, username-nya ini menggunakan NPM. Nah, NPM itu sudah ada di bukti daftar ulang. Nah, ketika Bapak Ibu daftar ulang, itu seharusnya Bapak Ibu punya dokumen PDF, itu di bawah itu ada NPM-nya, nomor pokok mahasiswa. Kemudian passwordnya adalah tanggal lahir. Tanggal lahir dengan format DD, MM, YYYY. Jadi harinya, tanggalnya ini 2 digit, bulannya 2 digit, tahunnya 4 digit, digabung tanpa ada spasi maupun tanda strip. Nah, langsung saja digabung formatnya seperti ini. Nah, kemudian masuk. Setelah masuk, jangan lupa nanti Bapak Ibu biar lebih aman, silahkan nanti ganti password. Tentunya agak hati-hati ya kalau ganti password. Artinya banyak sekali mahasiswa itu yang sudah mengganti passwordnya, kemudian masuk lagi itu nggak bisa. Nah, ternyata apa yang dimasukkan di Simakar itu berbeda passwordnya. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu mengingat dengan benar password baru yang sudah dimasukkan ketika nanti sudah mengganti password secara mandiri. Nah, namun jika Bapak Ibu nanti lupa password, nanti ada mekanismenya bagaimana reset passwordnya itu ada aturannya. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama tadi menjaga kerahasiaan password, jangan sampai teman kita atau teman sekelas kita itu tahu akun kita, baik siapapun. Jadi jangan sampai tahu, harus kita sendiri yang tahu. Kemudian selalu melihat informasi akademik biar tidak ketinggalan informasi di Simakar maupun di SIA. Kemudian jika ada keterlambatan jadwal akademik seperti pengisian KRS, pendaftaran wisuda, beasiswa itu harus ada suratnya Bapak Ibu, surat rekomendasi dari BAK dan Prodi untuk input KRS. Jadi pastikan nanti di semester 2 Bapak Ibu nanti akan menerima jadwal input KRS. Nah, pastikan input KRS sesuai jadwal yang sudah disediakan. Jadi tidak boleh input KRS di luar jadwal. Kemudian tidak diperkenankan mengisi atau revisi KRS setelah lewat mid semester. Ini nanti Bapak Ibu di semester 2 tidak boleh mengisi di tengah-tengah semester. Harus mengisinya itu di awal semester.
Kemudian menu cetak KRS itu ada di SIMekar. Nah, ini biasanya itu ditutup sementara ketika menjelang yudisium. Nah, yudisium itu apa? Yudisium itu eh, pengumuman nilai. Nah, jadi pengumuman nilai di akhir semester. Nanti akan ada informasi kapan yudisiumnya itu akan ada diinformasikan di kalender akademik di SIMekar. Nah, kemudian ini kalau lupa password bagaimana? Nah, ini bagi yang merubah tadi, bagi merubah yang suka lupa password, yang pertama ini Bapak Ibu bisa melakukan reset password secara mandiri melalui email. Nah, ini kalau saya tarik ke belakang, di sini ada reset password by email. Nah, ketika Bapak Ibu nanti klik reset password by email, nanti sistem akan mengirimkan secara otomatis link untuk reset password. Nah, itu dengan catatan Bapak Ibu emailnya masih aktif sehingga kami bisa mengirimkan link ke email Bapak Ibu. Kemudian jika cara pertama Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu bisa menghubungi help centernya dengan melampirkan foto KTM. Jadi ketika menghubungi help center, Bapak Ibu bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, sehingga kami tahu bahwa Bapak Ibu itu mahasiswa UGRIS dengan melampirkan KTM-nya. Kalau Bapak Ibu tidak melampirkan KTM, kami tidak tahu ini yang WA ini mahasiswa UGRIS atau bukan. Karena kami tidak bisa sembarangan mereset password jika tidak bisa memvalidasi bahwa itu mahasiswa UGRIS. Jadi syaratnya mutlak harus melampirkan foto KTM untuk reset password melalui help center. Kemudian jika ini tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa datang ke UPTIK. Nah, di ruangan kami di GU lantai 3 dengan membawa tadi bukti mahasiswa. Bukti mahasiswa selain KTM itu ada slip pembayaran terakhir. Nah, kemudian berpakaian sopan dan rapi. Nah, nanti ke UPTIK saja, ketemu helpdesk-nya, kemudian sampaikan untuk reset password. Kemudian untuk cuti kuliah, nanti cuti kuliah Bapak Ibu nanti wajib melapor wajib melapor ke bagian prodi terlebih dahulu, fakultas, kemudian bagian akademik sampai keuangan. Nah, karena nanti biayanya ini nanti akan berbeda Bapak Ibu. Kemudian untuk SKS maksimum setelah cuti itu 12 SKS. Jadi Bapak Ibu ketika mengajukan cuti itu nanti SKS di semester berikutnya itu maksimal hanya 12. Jadi diusahakan jangan sampai cuti Bapak Ibu. Kalau sampai cuti nanti bisa mundur nanti perkuliahannya. Bapak Ibu tidak bisa lulus tepat waktu. Kemudian batas mengurus nilai. Nah, nanti jika Bapak Ibu ada kendala nilai, ada nilai yang salah, itu batas mengurusnya itu maksimal sekali itu 1 bulan setelah yudisium. Karena nanti kalau 1 bulan itu biasanya kami laporkan Bapak Ibu, laporkan ke Forlab. Jadi jangan sampai merubah nilai. Jadi misalkan saya ada nilai saya keliru di semester yang lalu. Nah, semester yang lalu kan sudah 6 bulan yang lalu, itu tidak bisa dirubah lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada kendala nilai, itu harus diselesaikan maksimal 1 bulan. Jadi biar nilainya itu sinkron antara nilai yang ada di sistem kita dan di Forlab itu sinkron, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian selain akun tadi Bapak Ibu, akun Bapak Ibu juga bisa digunakan untuk akses internet di lingkungan kampus. Nah, akunnya sama, Bapak Ibu menggunakan NPM, kemudian menggunakan tanggal lahir untuk passwordnya. Ini contohnya kalau tanggal lahirnya 22 Maret 1999, berarti passwordnya 22031999. Ini untuk passwordnya Bapak Ibu. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekilas terkait pengenalan sistem yang nanti akan Bapak Ibu gunakan selama perkuliahan di UGRIS. Nah, tentunya kami berharap Bapak Ibu dapat menyesuaikan sistemnya, sehingga Bapak Ibu bisa mengoperasikan sistemnya baik dari mulai akses jadwal, kemudian input KRS. Nah, jika ada kesulitan, nanti Bapak Ibu bisa berkunjung ke UPTK, nanti akan kami bantu apabila ada yang kurang jelas terkait sistem informasi. Oke, begitu Bapak Ibu, sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Aris Waalaikumsalam warahmatullahi Trijaka wabarakatuh. dan Pak Fahmi dari UPTTIK Universitas PGRI Semarang atas penjelasan terkait SIMekar. Bagi para mahasiswa baru, mohon dapat dipahami dengan baik terkait penjelasan tadi, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan akademik, pembayaran, dan lain-lain, semuanya ada pada SIMekar.
Juga seperti yang disampaikan oleh UPTTIK tadi, apabila ada kendala, teman-teman bisa menghubungi call center UPTTIK dan juga apabila sedang berada di kampus bisa langsung ke gedung utama di lantai 3. Baik, para peserta yang berbahagia, acara selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan untuk dua penanya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kita batasi untuk penanya saja. Kami sampaikan pula bahwa link presensi sudah kami share di kolom chat. Teman-teman bisa melakukan presensi di kolom chat. Semuanya wajib presensi karena nanti dari daftar hadir yang sudah terisi akan menjadi data kami untuk sertifikat rumah. Ini wajib dimiliki oleh seluruh mahasiswa yang ada di UKRIS. Baik, mohon izin Pak Aris dan Pak Fahmi, karena ini memang beberapa pertanyaan mayoritas terkait SIM card dan sistem begitu ya. Ini saya ambil langsung ya dua penanya. Untuk jadwal KRS, RPL, dan karyawan juga sembari menjawab untuk KRS kelas atau jalur RPL. Monggo Pak Fahmi dan mungkin dibantu Pak Aris juga untuk membantu menjawab jadwal KRS, RPL, dan jalur karyawan beserta kaitannya dengan apakah jadwalnya sudah dipaketkan segala macam. Monggo Pak Fahmi mungkin bisa dibantu. Baik, terima kasih Bu Noven. Untuk RPL, nah ini RPL ini agak khusus karena memang RPL ini kan dimulai dari konversi. Jadi nanti untuk mahasiswa RPL yang pertama untuk melakukan konversi terlebih dahulu itu dilakukan 1 bulan ini. Jadi di bulan Oktober. Jadi nanti silahkan masuk ke sistem RPL untuk mengajukan konversinya. Nah, kemudian untuk KRS-nya nanti biasanya dipaketkan dari prodi. Nah, namun untuk mahasiswa-mahasiswa ini yang mengambilnya ini lintas semester atau semesternya mengambil mata kuliah yang sesuai apa program prodi nanti dapat diambil melalui TU. Nah, jadi nanti Bapak Ibu nanti kalau yang mata kuliahnya tidak ada di paket jadwal kuliah atau ada yang kurang, nanti bisa revisi di TU masing-masing fakultas. Itu untuk RPL. Itu jadwal konversinya 1 bulan, Oktober. Nah, nanti akan dikonversi di November. Jadi maksimal itu Oktober untuk konversinya. Kemudian kalau input KRS, silahkan nanti Bapak Ibu, baik yang karyawan maupun RPL, itu silahkan cek jadwalnya nanti secara berkala di minggu ini. Karena minggu ini itu sedang proses plotting jadwal juga. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mulai perkuliahan di minggu depan. Nanti Bapak Ibu silakan masuk ke Simekar Akademik, cek jadwal perkuliahannya mulai besok. Karena besok pun prodi baru plotting KRS-nya. Nah, jika mana KRS-nya belum ada, nah silakan nanti konfirmasi ke prodi. KRS-nya nanti yang diambil di semester 1 itu apa? Nanti akan dibantu prodi untuk dipaketkan melalui TU. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir terkait jadwal perkuliahannya. Oke, gitu nggih Bu Noven nggih. Terima kasih Pak Fahmi. Ini ada beberapa juga yang bertanya kait panduan penggunaan SIM Mekar. Itu apakah juga nanti ada link yang bisa diakses mahasiswa untuk melihat panduan SIM Mekar, Pak Fahmi? Atau mungkin dari rekaman Zoom ini saja ya yang akan kita Oke. upload ke YouTube? Oke, untuk panduan sebenarnya kami sudah menyiapkan panduan dalam bentuk teks ya. Jadi panduan itu nanti Bapak Ibu akses di Simekar saja.
Nah, yang penting bisa masuk dulu. Nah, ini yang penting masuk dulu. Kemudian di sistem itu di bagian pojok kanan bawah itu ada menu panduan, panduan sistem. Nah, coba ini saya tunjukkan, saya share screen lagi ya, biar Bapak Ibu lebih paham lagi. Di mana posisi panduannya. Ini saya close dulu. Nah, panduannya itu ada di bagian bawah sini Bapak Ibu. Nah, layar saya sudah kelihatan ya. Nah, ada di bagian bawah panduan penggunaan. Nah, ini nanti akan mengarah ke panduan sistem. Nah, kemudian jika Bapak Ibu bingung, bisa langsung juga yang warna hijau tadi Bapak Ibu. Nah, ini contohnya yang mengarah ke link Google Drive. Ini ada panduan-panduan dari mulai e-library, e-legalisir, jurnal, SIA. Nah, di sini semua sikap ini ada panduannya. Bapak Ibu tinggal baca-baca saja di sini. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin butuh help center, Bapak Ibu bisa klik ini yang warna hijau. Nah, warna hijau ini diklik saja. Nah, nanti akan diarahkan ke help center. Bapak Ibu butuh bantuan terkait apa nih? Sistem UGRIS, SIMKAR, SPADA, form OC. Nah, ini bisa menghubungi help center yang pertama. Terkait KRS, SPADA, help center yang kedua. Kemudian yang lain pun ini sama. Nah, ini jika Bapak Ibu yang pertama ini belum merespon, Bapak Ibu WA yang kedua nggak apa-apa. Nanti siapa yang merespon duluan, ya nanti yang bisa menangani permasalahan dari Bapak Ibu. Langsung ditumpuk saja ini tiga-tiganya nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, itu tadi cara panduan dan menu help center-nya. Terima kasih Pak Fahmi untuk jawabannya. Teman-teman, untuk yang masih bertanya terkait bagaimana mengaksesi Mekar dan lain-lain, tadi sudah dijelaskan di awal. Nanti teman-teman bisa mengikuti kembali uh, video atau rekaman Zoom meeting malam hari ini di YouTube Ubris Official. Ya, karena tidak semua pertanyaan dapat kita akomodir, teman-teman pastikan sudah bisa masuk ke grup prodi masing-masing, sehingga nanti apabila ada pertanyaan kaitannya dengan kapan asesmen konversi untuk yang RPL, kemudian bagaimana jadwalnya, bagaimana jika jadwal bertabrakan dan lain-lain, bisa dibantu, diakomodir oleh prodi. Seperti itu, teman-teman. Baik, kembali lagi kami ingatkan kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir atau presensi pada link yang tertera di kolom chat. Baik, para peserta orientasi akademik yang berbahagia, sampailah kita pada akhir acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, tamu undangan, serta peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan orientasi akademik kali ini. Saya selaku MC mohon izin undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Info ngopi bolo. Waalaikumsalam warahmatullahi Gasken. wabarakatuh. Info ngopi to bolo. Ya justice ta bolo. Syukur. Ngopi nih dia gasken. Masakne. Ini udah nih ya, buat kita. Ayo info ngopi nih dia. Link apa mana bang? Bubar, wae ngopi, ngopi tau ora.